Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendra Farjo Judanto dari NIM S1S1 22133. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai stack stack atau tumpukan. Jadi stack atau tumpukan ini adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode last in dan first out atau penyebutnya LIFO. Nah, pengguna dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan ke objek yang tersisa. Seperti yang apa eh, top stack atau atas tumpukan. Terus dua operasi yang ditentukan pada stack. Pertama itu ada push, memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Yang kedua ada pop, mengambil informasi dari tumpukan. Contohnya itu browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam stack. Nah, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke stack. Browser ini memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Terus editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Lanjut di tipe data abstrak. Secara formal, tumpukan atau stack adalah tipe data abstrak atau ADT, sehingga instan S mendukung dua metode berikut: S push dalam kurung ya, tambahkan elemen dalam tanda kurung ke bagian atas tumpukan S. Yang kedua itu ada S titik pop tanda kurung, hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi bila terjadi stack kosong atau tumpukan kosong. Selain itu, kita tentukan metode pengakses berikut untuk kenyamanannya. Yang pertama itu ada stop tanda kurung, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan ini terjadi jika tumpukannya kosong. Yang kedua ada S titik is_empty tanda kurung, mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Ya, ada len dalam kurung S, mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S. Dengan Python kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus underscore len underscore. Nah, berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan dari a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe yang sembarang, atau di sini arbitrary tipe. Di sini ada gambar operasi, item value, sama stack konten. Di sini adalah serangkaian operasi tumpukan atau stack dan pengaruhnya pada tumpukan S yang awalnya kosong. Kita lanjut di slide berikutnya, implementasi stack berbasis array sederhana.
sini kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat pembukaan ADT menggunakan daftar. Pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan pengguna daftar Python. Kita juga akan mendefinisikan pengecualian eh, kosong baru kosong lebih sesuai untuk yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, di sini kita akan lihat pada gambar ini. Di sini ada start method dan sebelahnya ada relasi relation with Python list. Kita lanjut di slide berikutnya. Di sini ada codingan dan kita akan mencoba uh, mengikuti codingan ini. Kita ini pertama kita coding itu class. Sini image.
recording dulu sampai sini. Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan yang ada pada gambar di sebelah kiri atau gambar pertama ini. Dan ini codingannya, saya akan mencoba menjelaskan. Nah, sini saya akan jelaskan. Jadi kelas empathy exception ini eh, adalah dia ini mendefinisikan pengecualian kostum yang disebut empathy. Terus pas ini dia ini kunci untuk menunjukkan bahwa kelas ini tidak memiliki implementasi tambahan, hanya digunakan untuk mendefinisikan pengecualian. Terus ingin kita lanjut di kelas kelas Aristotle. Kelas Aristotle ini dia udah definisikan kelas yang merepresentasikan struktur data stack. Terus df underscore init kurung self. Ini konstruktor kelas yang dijalankan uh, instance baru dari array yang dibuat. Terus self underscore data sama dengan kurung siku. Dia ini menginisialisasi atribut underscore data ini sebagai daftar kosong untuk menyimpan elemen-elemen dalam stack. Terus lanjut di dev underscore len self. Dia ini metode yang memungkinkan penggunaan fungsi len pada instance aresta. Lalu ini adalah return len kurung self underscore data. Dia ini mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan. Sini dev is empty self. Ini metode yang memeriksa apakah tumpukan itu kosong. Terus ini return len self underscore data sama dengan double sama dengan 0. Ini dia mengembalikan true jika tumpukan kosong dan false jika tidak. Sini ada dev push self ini metode yang menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan. Dan ini self underscore data dalam kurung dia ini menambahkan elemen ke daftar underscore data. Menambahkan elemen ini menambahkan elemen ke dalam ke daftar data. Sini kita kasih komen saja. Sini. Komen sini sama. mendefinisikan maksudnya custom di sini
is is untuk menyimpan kenangan monster. Terus ini di bagian devlen ini ada tulisan self data. Di sini kita kasih komen mengembalikan mengembalikan jumlah mengembalikan jumlah elemen dalam start. Sini kasih komen jika jika Tuhan start kosong. Nah, di sini kita kasih komen menambahkan halaman ke bagian atas. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita coding gambar yang kedua. Gambar yang ini. Kan, ya. Start bisa. Terus saya sudah terus saya harus data meskipun plus apa.
self, self, percent is ini satu kilo. Oh, sorry. Di sini saya akan menjelaskan codingannya, eh, mulai dari desktop ini sampai return self underscore data, dalam kurung siku min satu. Di sini desktop ini gunanya untuk mengembalikan elemen di bagian atas stack tanpa menghapusnya. Terus if self, self ini if self empty tanda kurung itu memeriksa apakah stack itu kosong. Lanjut di rise empty, barisan yang ini rise empty. Nah, dalam tanda kutip itu ada stack is empty. Itu dia jika tumpukannya kosong, maka dilempar pengecualian empty dengan pesan stack is empty. Terus ini ada return self underscore data pop. Itu dia mengembalikan elemen di bagian atas tumpukan yang merupakan elemen terakhir dalam daftar. Dalam daftar oh, dalam daftar underscore data. Ini yang ini. Nah, lanjut di devpop. Devop ini dia metodenya menghapus dan mengembalikan elemen di bagian atas tag. If self is empty-nya ini dia memeriksa tumpukannya kosong.
Terus res empathy-nya juga sama yang seperti tadi, dia lempar kebocoran empathy dengan pesan stuck is empathy. Terus ini ada return self data. Dia mengembalikan elemen di bagian atas stack menggunakan metode pop dan dari daftar underscore data. Lanjut di sini ada devs underscore string self. Metode dia ini metodenya mengembalikan representasi string dari start. Terus ini return join string self data. Dia ini kan ini ada tanda plus. Nah, terus dia ini menggabungkan elemen-elemen dari daftar self dari daftar nih apa underscore data. Tuh, dari ini underscore data. Terus dia jadi satu string dan menambahkan simbol seperti ini. Nah, di akhirnya itu dia menunjukkan bagian atas tumpuk start. Metode string digunakan untuk mengkonversi daftar underscore data menjadi string. Nah, lalu di sini kita tambahkan saja apa kita tambahkan komen komen sini saja dikasihkan eh, jika start kosong lempar eh, coba lihat salah sini sini di sini lalu mengembalikan eh, sini bos dan
saja komennya di sini. Kita lanjut di gambar berikutnya atau gambar ketiga. Ini kita
Jadi kode ini kode, dia jadi kode ini itu dia mendemonstrasikan dasar dari struktur data tuh start, termasuk penambahan elemen, penghapusan elemen, pemeriksaan apakah start kosong, dan mendapatkan elemen di bagian atas start. Dan kita coba run, kita save dulu, coba run. Outputnya seperti ini, sama seperti eh, output pada gambar ketiga. Terus nah, kita lanjut di slide selanjutnya, menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, implementasi fungsi top tanda kurung is empty empty tanda kurung dan len tanda kurung menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Terus ada waktu ada satu untuk push dan pop adalah batas diamortisasi, namun bisa menjadi O dalam kasus O dalam kurung N dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Pengguna ruang untuk stack adalah O tetap kurung N dalam kurung N. Dalam praktiknya akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal N daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan N item. Nah, meskipun dua pendekatan berjalan dalam waktu O dan kurung N. Sini ada gambar operasi sama running time. Itu kinerja implementasi tumpukan berbasis array. Slide selanjutnya, membalikan data menggunakan stack. Di sini ada sebagai konsekuensi dari LIFO, situ protokol tumpuk stack dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Contoh, mencetak baris dalam file urutan terbalik, membalikan elemen daftar menggunakan stack, dan membalikan urutan elemen mana disimpan dalam stack. Sini kita coba coding gambar yang ini. Kita hapus.
Iya sih, aing harus ini harus isu fenomena bagi musibah. Di sini ada, saya ubah, kita langsung saja tambahkan komen. Ini dia.
pengecualian alfa hmm, menandakan bahwa stak stak kosong. Selain yang mengklaim harus sertifikat menggunakan list Python sebagai panel dev unit satu siap terus apa ini dia ini apa self data ini dia itu inisialisasinya list kosong untuk menyimpan elemen start. Nah, lanjut di devline ini di sini eh, dan komen dan ini kita komen saja mengabadikan jumlah elemen dalam start. Terus empty ini mengembalikan eh, jumlah elemen mengembalikan salah mengembalikan true jika start kosong, terus false jika tidak. Sini menambahkan di sini menambahkan elemen e ke atas start lalu top ini mengembalikan mengembalikan elemen link atas start dan di ini dia dan melempar kecualian empty jika start kosong terus result empty devpop 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 ini dia apa
me- menghapus, menghapus dan mengembalikan elemen dari atas start level, level. Terus eh, melempar, oh salah sih. Terus ini aduh, string ini dia melakukan mengembalikan representasi string dari start reverse file ini dia hmm, membalik membalik urutan baris dalam teks menggunakan start. Oke, ini sampai di sini ya. Terus ini ada di sini yang saya tambahkan ada try ini dia buka file asli untuk membaca. Terus ini expose-nya expose len airstrip tambahkan setiap eh, terus di sini expose line airstrip ini dia tambahkan setiap baris ke stack tanpa karakter new line. Lalu di bagian sini dia buka file yang sama untuk menulis kembali dengan urutan terbalik. Terus output write as pop ini dia tulis kembali setiap baris dari stack ke file dengan karakter new line. Ini dia kalau ini dia ini menulis konten awal ke file. Terus reverse file initial text membalik konten file dan yang ini dia membaca dan mencetak konten file setelah dibalik untuk verifikasi. Kita save lalu kita coba run. Nah, ini dia outputnya. Today is a holiday. I'm going home. Jadi sama seperti yang di modul, cuman di modul ada sedikit kesalahan atau saya yang salah, saya tidak tahu. Jadi mungkin itu saja video dari saya mengenai Stack. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.